Keluarga tak kasat mata. Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Tak ada yang tahu pasti kapan rumah itu dibangun. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu menyimpan kisah yang menakutkan. Orang-orang desa selalu mengatakan bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang tak kasat mata. Suatu hari, seorang pria bernama Bima yang baru saja pindah ke desa itu bersama istrinya, Rina, mendengar tentang rumah tersebut. Mereka tertarik untuk membeli rumah itu karena harganya yang sangat murah. Meskipun penduduk desa sudah memperingatkan mereka tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu, Bima dan Rina tetap bersikeras untuk tinggal di sana. Malam pertama mereka di rumah itu terasa biasa saja. Namun, pada malam kedua, hal-hal aneh mulai terjadi. Pintu kamar yang terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Rina mendengar suara anak kecil tertawa di tengah malam, meskipun tak ada anak rama. Awalnya, mereka mengira itu hanya suara angin atau imajinasi Rina yang terlalu lelah. Tapi semakin lama mereka tinggal di sana, semakin sering kejadian-kejadian aneh terjadi. Suatu malam, Rina sedang tertidur di kamar. Ketika dia merasa ada seseorang yang menarik selimutnya, dia membuka matanya. Dan di sudut kamar, dia melihat bayangan samar seorang wanita dan dua anak kecil. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatapnya. Rina tertigan, tak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba, sosok wanita itu mendekat. Semakin jelas wujudnya, wajahnya pucat dan matanya kosong. Keesokan harinya, Rina menceritakan kejadian itu kepada Bima. Namun Bima hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk. Hingga suatu malam, ketika Bima sedang bekerja di ruang tamu, dia merasakan hembusan angin dingin yang sangat aneh. Tiba-tiba, layar komputernya mati dan suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika dia kembali menghadap layar, di sana tertulis sebuah kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kami masih di sini." Bima segera memanggil Rina dan menceritakan semuanya. Mereka mulai merasa bahwa rumah itu bukan hanya sekadar rumah tua biasa. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah tersebut. Mereka pergi menemui seorang tetua desa yang mengetahui kisah rumah itu. Tetua desa itu menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga kecil, suami, istri, dan dua anak mereka. Suaminya adalah seorang pemabuk yang kasar. Dan pada suatu malam, dalam kondisi mabuk, dia membunuh istri dan anak-anaknya sebelum akhirnya gantung diri di ruang tamu. Sejak saat itu, arwah keluarga tersebut tidak pernah tenang. Mereka masih tinggal di rumah itu, tak terlihat, tapi selalu ada. Setelah mendengar cerita tersebut, Bima dan Rina berusaha meninggalkan rumah itu. Namun, setiap kali mereka mencoba keluar, selalu ada halangan. Kendaraan mereka mogok, pintu rumah terkunci sendiri, dan mereka merasa diawasi setiap saat. Bahkan, di malam-malam berikutnya, mereka mulai melihat bayangan anak-anak yang berlari-lari di koridor atau mendengar bisikan di telinga saat mereka tidur. Pada puncaknya, suatu malam Bima terbangun dan melihat Rina berdiri di depan jendela, berbicara dengan seseorang. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa Rina berbicara dengan sosok wanita tak kasat mata yang hanya terlihat samar di pantulan kaca. Wanita itu tersenyum ke arah Bima dan berkata, "Kami hanya ingin ditemani." Malam itu menjadi puncak ketakutan mereka. Keesokan harinya, Bima dan Rina memutuskan untuk meninggalkan semua barang-barang mereka dan melarikan diri. Mereka tak pernah kembali lagi ke desa itu. Rumah tersebut tetap berdiri, kosong, tapi kisah tentang keluarga tak kasat mata itu masih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang desa percaya bahwa siapapun yang mencoba tinggal di sana akan menemui nasib yang sama, terperangkap dalam rumah bersama keluarga
yang tak pernah meninggalkan tempat itu.